Halo, jumpa lagi dengan saya Adi dari VA Channel. Di kesempatan ini saya akan sharing bagaimana menghubungkan sebuah MIDI controller untuk akses semua fader yang ada di mixer Wave Emotion LV1. Nah, di sebelah kiri saya ini sudah ada mixernya, ini dua layar. Kemudian ini MIDI controller yang belum saya koneksikan, ini masih off. Kita nanti akan bahas dulu fitur-fitur yang ada di MIDI controllernya ini seperti apa. Kemudian cara menghubungkan dan juga cara setup yang ada di settingnya ini seperti apa. Caranya seperti apa? Yuk kita lihat. Oke teman-teman semua, di sini saya akan mengkoneksikan feed controllernya ini ke PC Mixer Wave Emotion LV1. Nah yang pertama ini ada kabel USB A ini masuk ke PC, dan yang USB B-nya ini masuk ke controller feed-nya. Dan ini untuk DC power supply feed controllernya. Ini adapter yang sudah saya hubungkan ke sumber listrik. Nah langsung aja kita pasang. Nah, di bagian belakangnya ini sumber input DC-nya, kencangkan penguncinya, bagian ujung USB B masukkan ke sini. Nah, nanti saya akan nyalakan dengan saklar on off-nya ini setelah kabel USB-nya ini saya hubungkan ke PC-nya. Nah, sekarang saya akan masukkan kabel USB A-nya ini ke PC atau mini PC yang ada di belakang layar ini. Masukkan ke USB-nya. Sekarang saya tidak menampilkan dua layar, tapi saya akan menampilkan hanya layar yang bawah. Oke, setelah feed controllernya ini terkoneksi kabel USB dan juga kabel power supply-nya, saya akan on-kan. Setelah feed controllernya nyala, masuk ke bagian setup di sini. Di bagian kontrol, masukkan, pilih MIDI plus. Saya klik lagi, di sini saya klik. Saya masukkan feed, kemudian saya masuk pilih feed lagi. Nah, setelah kita klik yang bawah ini, keduanya feed, maka fadernya ini akan langsung connect seperti ini. Ini ada dua pilihan, di sini ada MIDI out 2 feed. Nah, ini jika menggunakan MIDI out feed, jadi fader ini tidak bisa kita gunakan untuk seperti yang di layar, tapi fader ini hanya mengikuti yang di layarnya. Nah, jika ini tidak terdeteksi, maka bisa teman-teman refresh bagian tanda panah ini. Jika sudah terkonek, dia akan tetap terkonek. Nah, kemudian di bagian fader, semua fader ini maksudnya mengikuti dari mana. Mixer 1 ini defaultnya, kemudian stand alone, atau di sini ada dua pilihan lagi, follow software mixer 1 atau mixer 2. Nah, di bagian sini ini kan ada mixer 1. Nah, di bagian atas ini saya kembalikan. Nah, di bagian ini ada mixer 2 dan ini mixer 1. Ini maksudnya ini pilihan. Jika dipilih mixer 1, maka fader semuanya ini akan mengikuti mixer 1 yang ini. Semua aktivitas di mixer 1 ini fader ini akan mengikuti, atau sebaliknya, aktivitas di fader feed controller ini, maka di mixer 1 akan mengikuti layer sesuai dengan MIDI controller atau feed controllernya ini yang kita gunakan. Kemudian di bagian bawahnya ini ada master fader. Nah, master fader ini yang satu unit ini yang merah, defaultnya ini master fader, sehingga ini menjadi master fadernya. Nah, di bawahnya lagi ada follow out master flip. Nah, ini jika kita gunakan untuk flip auxiliary, maka di sini menjadi master aux-nya juga. Jadi tidak hanya menjadi master fader LR-nya. Biasa saya gunakan follow aux master flip supaya ketika mengubah atau mengirimkan sinyal dari channel ke output aux atau monitor, maka fader ini mengikuti master aux atau monitor yang sedang kita kirim sinyal dari channelnya. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada custom function. Nah, custom function yang pertama ini bisa diubah sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Di sini ada banyak sekali pilihan yang bisa difungsikan sesuai dengan kebutuhan. Oke. Kemudian di bawahnya juga sama, ini bisa dipilih fungsinya menjadi apa. Kemudian di bagian bawahnya ini ada knob mode. Knob mode ini ada dua pilihan fungsi. Yang pertama menjadi panning dan yang kedua menjadi gain. Untuk switch-nya nanti kita akan lihat di bagian saat kita bahas di feed controllernya. Nah, ini yang dimaksud knobnya ini ada 17 knob. Dan setelah ini di setup,
Ini bisa di close. Sekarang saya akan membahas bagian fungsi yang ada di feed controllernya. Saya akan mulai bahas di bagian menu paling atas di feed controllernya ini. Nah, yang pertama di bagian atas ini untuk select fader. Jadi ketika saya select fader di layar mixer monitor, di layar mixer 1 ini akan mengikuti apa yang saya select. Oke. Nah, ini ada channel 1 sampai 16. Di bagian kanan ini ada layer 1 sampai 8. Ini layer 2, layer 3, layer 4, layer 5, layer 6, 7, dan 8. Layer di feed controllernya ini sama persis dengan apa yang ada di bagian mixer 1. Karena tadi settingan feed controllernya ini mengikuti setup yang ada di mixer 1. Nah, di bagian kanan ini ada layer 1, channel 1 sampai dengan 16, layer 2, channel 17 sampai dengan 32, layer 3, 33 sampai 48, ini 64. Di bawahnya ini layer untuk group dan efek 1 sampai 8, layer monitor 1 sampai 16, layer LR, center, mono, Q, tollback, dan matrix 1 sampai 8. Kemudian layer yang terakhir ini untuk link atau DCA. Nah, saya kembali ke layer 1. Saya akan bahas mulai dari awal yang pertama. Di bagian atas ada select atau tombol untuk memilih channel yang aktif. Nah, kemudian ini bisa beralih fungsi ketika di tombol paling kanan ini user, ini menjadi tombol fungsi user. Tombol fungsi usernya ini di bagian ini ada tombol user, ini mute 1, mute group 1 sampai dengan 8. Kemudian 9 ini user. Usernya ini mulai dari 1, ini nomor 9. Kalau di sini nomor 9, kalau di sini nomor 1 user. Nah, ini ada 16 sampai 16 tombol. Nah, untuk mengatur usernya ini teman-teman bisa lihat di bagian setup saya yang awal. Teman-teman bisa lihat di bagian UI setting. Di bagian ini ada 8 function user case. Oke, saya kembali lagi ke mixer 1. Lihat di bagian layar. Di sini ada select. Ini maksudnya adalah tombol yang atasnya. Kemudian bawahnya ini panning, ini berarti ini. Nah, di bawahnya ini ada channel 1. Ini channel yang bisa dirubah namanya di mixernya. Di bawahnya ini ada keterangan preamp yang digunakan. Yang sekarang ini yang terrouting di channel 1 ini ASIO 1 atau sinyal dari laptop. Di bawahnya lagi ada channel 1. Channel 1 ini tidak akan berubah. Yang berubah yang bagian atas ketika kita mengubah nama channel dari channel 1-nya. Sehingga kita tidak akan kesulitan jika melihat ini channel berapa, tetap ada. Yang berubah hanya nama di bagian atasnya. Untuk mengubah fungsi panning, di sini ada tombol utility ini fungsinya. Di bagian ini akan berubah panning menjadi gain. Nah, kenapa sekarang gainnya tidak muncul di sini? Karena ini posisinya masih ASIO input. Jika saya ubah menjadi preamp, saya akan flip ke AB dulu. Nah, ini inputnya menjadi AB. Sekarang setelah saya switch inputnya menjadi, nah sekarang tombol ini menjadi fungsi gain. Nah, lihat di sini lagi. Nah, jika saya kembalikan seperti ini, maka ini akan menjadi fungsi panning lagi. Nah, encoder ini hanya 2 fungsi di sini, menjadi panning dan menjadi gain. Di sini ini bisa difungsikan untuk nge-Q, gain, panning, dan lain sebagainya. Ini sama seperti encoder multi yang bisa digunakan untuk apapun di ininya. Nah, kemudian di bawahnya ada solo. Solo ini untuk ngecek sinyal atau Q sama aja, kemudian mute, dan ini fader. Fadernya yang akan mengikuti fader yang ada di layarnya. Kemudian saya kembali ke bagian ini, yang tadi ini di setup sebagai apa, yang di awal. Ketika saya klik ini akan menjadi alt. Di bagian ininya nyala. Kemudian satu lagi ini ada tombol new. New ini untuk menamakan preset atau scene 1, scene 2, 3, dan seterusnya. Oke, saya akan close. Nah, kemudian di bagian custom, ini custom layernya ini berfungsi sama seperti yang ada di bagian kanan, custom. Nah, secara fungsi layer ini sama, ada 8 custom layernya.
Ini tidak terlihat karena di bagian custom-nya ini belum di setup apapun, masih kosong. Saya akan kembali. Kemudian ada satu lagi fungsi flip. Fungsi flip ada 3, efek 1 sampai 8, monitor 1 sampai 8, monitor 9 sampai dengan 16. Nah, cara memilihnya, jika yang pertama saya pilih efek 1 sampai 8, untuk ngirim flipnya saya harus klik channel 1. Sekarang ini fungsinya fader yang ini untuk mengirimkan sinyal dari channel menuju ke efek 1. Ini channel 1, channel 2, nah layernya ini sama di sini. Channel 1 sampai 16, 17 sampai 32 dan seterusnya. Oke, nah jika ingin send fader efek 2 cukup klik seperti ini, atau jika mau ngirim dari monitor. Monitor berapa? Monitor 1, klik di sini. Ini berarti fungsi dari fader semuanya ini untuk ngirim monitor 1 dan seterusnya hingga monitor 16. Setelah flipnya selesai, saya masuk ke bagian spill. Spill ini fungsinya jika kita sudah merouting di bagian link atau DCA-nya yang masuk ke DCA, maka yang akan muncul channel yang terrouting atau kita masukkan link di DCA tersebut. Saya ambil contoh di sini, misalkan saya harus masuk ke sini DCA-nya dulu. DCA-nya yang ini saya ambil contoh DCA 1 atau link 1, kemudian saya klik spill. Semua channel yang terrouting ke DCA 1 atau link 1 ini akan tampil di sini, dan yang lainnya ini tidak akan tampil, channel yang tidak masuk atau tidak link dengan link 1. Jika saya ubah menjadi link 2, hanya ada channel yang masuk ke link 2, ini channel 7 sampai dengan 9. Kali ini saya hanya membahas di bagian cara mengkoneksikan feed controller dan fitur-fitur yang ada di feed controllernya ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai jumpa di VA channel yang selanjutnya.